kekalkanlah selalu kesadaran Tuhan dalam diri kita. Inti kesadaran Tuhan itu adalah bahwa sifat yang ma'ani atau sifat yang 7 itu adalah kepunyaan Allah. Jadi bukan kepunyaan kita. Sehingga berjalanlah kita dengan makom tiada. Jadi yang ada hanya Allah. Maka sempurnalah pengucapan la ilaha illallah. Sempurnalah pengucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena Allah dan Muhammad itu kan yang tertulis biasanya di dinding masjid dibuat Allah Muhammad. Itu adalah zat dan sifat. Wal awalu wal akhiru wa zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi di situ adalah zahirnya dan batinnya. Zat dan sifat itu esa tauhid. Nah, ya seumpama cabai dengan pedas itu esa. Jadi kalau nggak ada pedas itu bukan cabai. Ya. Kalau ketemu pedas berarti ada cabai. Gitu. Jadi kalau kita secara batin itu menyebut Allah, zahirnya itu adalah Muhammad atau Nur Muhammad. Makanya Rasulullah itu pada saat Isra Mi'raj dia melihat Allah dengan berupa nur. Berupa nur itu artinya terang dan nyata dengan kesadaran yang tinggi. Betul-betul sadar dia ternyata Sidratul Muntaha. Nah itu arti kesadaran yang tinggi. Jadi tidak usah lari kemana-mana. Ternyata dilihatnya Allah itu nyata, jelas dan nyata. Ternyata dirinya tidak ada. Pahami itu, jalani itu, berarti kita udah jalan dalam kalimat la ilaha illallah. Nah jadi mu'arif, orang yang arif berjalan itu berjalan dalam kalimat la ilaha illallah, berjalan dalam sifat ma'ani, berjalan dalam Nur Muhammad. Kata kalau menabang bulu dalam bulu adalah capo, kata kalau mengena tubuh dalam tubuh Muhammad nyato. Nah itu kata ulama arif billah. Jadi pahami itu, berjalanlah di situ, beribadahlah di situ, beramallah di situ. Nah, itu tauhid yang benar. Memang Allah aja yang ada. Itu untuk ke dalam. Untuk keluar, di luar diri juga ternyata apa yang diciptakannya itu ternyata kita lihat di balik itu ternyata Allah juga yang ada. Ya, jadi kemana aja kita memandang, ya, di situ kita temukan Allah. Sesuai dengan firman-Nya, fa innama tuwaluhu wujuhakum wasama wajhullah. Itu keluar, kalau kita menang keluar, kita lihat anak kita lihat istri kita lihat alam semesta, kita lihat tumbuh-tumbuhan, binatang. Ternyata di situ juga kita lihat wajah Allah. Ternyata kita lihat diri kita juga sifat ma'ani, itu juga punyaan Allah. Makanya kita rahmatan lil alamin. Kita rahmat tidak ada bagi kita yang tidak baik, karena kita adalah orang yang punya kebaikan.
Nah, nggak ada lagi yang nggak baik. Jadi semua pun sandiwara yang diberikan oleh Allah pada kita, status sosial, ada miskin, ada kaya, ada senang, ada susah, itu adalah kesempurnaan esanya Allah. Nah, mungkin Allah memberikan satu saja, kaya saja, miskin enggak, berarti belum sempurna. Susah saja, senang enggak sempurna. Makanya esanya Allah, sifatnya esa, sifatnya satu, itu tunggal, itu adalah ada rahasia angka 2, rahasia satu pasang. Ada baik, ada buruk, ada senang, ada susah, ada kaya, ada miskin. Jalanilah itu dengan sempurna, dengan ikhlas, bahkan dengan bahagia. Kalau belum bisa syukur, yang pengejawantahnya dah karena bahagia dengan syukur, ya sabar. Sabar itu masih di bawah syukur. Mungkin itu saja. Semoga kita pahami. Hiduplah sehingga pada saat kita menjalani hidup, kita udah mengenal Allah, itu tidak ada lagi caci dan celah. Mencela-cela nggak ada lagi, mencaci nggak ada lagi. Karena kita paham itu adalah semua sandiwara Allah. Atas kejelekan atau kesusahan yang kita terima juga kita harus berbahagia, harus kita syukuri. Nah, karena inna awliya Allah lahum yahzanun wala khaufun wala hum yahzanun. Nggak ada merasa sedih dia. Ya senang, semuanya senang. Walaupun dia dapat duka, nestapa, tetap senang. Lihatlah contoh para nabi, para wali. Semuanya tidak pernah hanya mendapatkan senang. Banyak susahnya tapi mereka tetap senang. Oke guys, itu saja. Semoga kita selalu diberkahi Allah dan diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalani hidup ini atas sandiwara yang diberikan Allah yang harus kita lakoni dengan selalu bahagia, syukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.